Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Yang apabila kita hitung apa yang menjadi nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka bersyukur adalah sesuatu yang wajib bagi kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, uswah hasanah yang kita ikuti apa yang menjadi ngendikanipun Kanjeng Rasul, pun Kanjeng Rasul, pun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita minta berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah lewat ilumantar suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nur ke dalam hati kita, memberikan pemahaman, memberikan ridhonya, serta rahmatnya, serta maghfirahnya. Dan mudah-mudahan kita seorang orang yang selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min ahlil Quran, dan orang-orang yang mendapatkan syafaatul Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ahlinya dan ahlu syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liridhaillah wa liridha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin shalihatin jami'atin syamilan naftatihu wa ramijana hadzal masal mubarak fi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan mulai masuk pada ayat yang ke-25 dari suratul Baqarah. Surat yang ke-25 ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nar pada ayat yang ke-17 dan seterusnya, menceritakan tentang bagaimana ayat 24 bukan ayat 16, ayat 17. U'iddat lil kafirin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang neraka yang memang dipersiapkan bagi orang-orang yang mengkufuri Al-Quran, tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Maka pada ayat yang ke-25 itu bercerita tentang kebalikan daripada neraka, yaitu bercerita tentang surga. Maka ayat itu dimulai, saya baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun
mutahharatu wa hum fiha khalidun. Oke. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wahai Muhammad, karena ayat ini turun pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintahnya ya kepada Nabi Muhammad, basyir itu adalah berikanlah kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna bahwasanya lahum bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga-surga yang mengalir, tajri itu mengalir, min tahtiha di bawahnya, di bawah surga itu anhar itu jamak dari nahrun. Ini berkata dulu, oke. Saya belum mengirimkan materinya, maaf, nanti habis ini insyaallah. Ulama setiap kali ruziqu minha, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu, minha dari jannah, min tamaratin dari buah-buahan, rizqo sebagai rezeki. Qalu, mereka berkata, hadza, ini alladzi, yang ruziqna, yang diberikan atau yang diberikan atau dianugerahkan kepada kita min qabl, sebelumnya, yaitu pada saat di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan buah-buahan itu disediakan atau diberikan itu mutasyabiha, serupa. Walahum, dan bagi mereka, fiha fil jannah, di dalam jannah itu, azwajun mutahharah. Azwaj itu jamak dari kata zauj. Zauj bukan berarti suami. Kalau zaujah berarti istri, enggak. Yang namanya zauj itu adalah pasangan. Kalau laki-laki pasangannya perempuan dan sebagainya. Kebalikannya. Mutahharoh yang suci. Wahum, dan mereka biha fil jannah khalidun, kekal. Oke. Kita masuk pada kata wabasyiril ladina amanu. Kata wanya itu artinya dan. Berarti ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang mengkufuri Al-Quran, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu gaweane Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka disuruh untuk membuat semisalnya, dan mereka tetap tidak bisa, sementara masih tetap kufur, ya bagi mereka neraka. Maka kosok wang sule, kalau orang-orang itu beriman, maka diberikan kabar gembira. Basyara yubasyiru tabsyiran. Kabar gembira, kata bedanya, kata jadiannya itu tabsyiran. Kalau fi'il amrnya basyir, maka di situ basyir, kata perintah. Siapa yang diperintah? Adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi serta rasul-rasul sebelumnya itu mempunyai tugas dua. Yang pertama sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira. Kemudian yang kedua mundir. Mundir itu pemberi peringatan. Kalau kabar gembira jelas bagi orang yang taat. Jelas bagi orang yang berprestasi. Jelas bagi orang yang tidak melanggar aturannya
Tapi kalau muntir dalam arti basyiraw wa nadhira, nadhira itu adalah memberi peringatan tapi buat orang-orang yang indisipliner, yang melanggar, yang tidak mengikuti aturan dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Kalau dalam bahasa manajemen itu adalah punishment dan reward and punishment. Reward itu diberikan kepada orang-orang yang berprestasi, yang taat, yang nurut, dan lain sebagainya. Sementara punishment diberikan kepada orang-orang yang melanggar. Itu tujuan daripada punishment, tujuan daripada indar atau peringatan itu agar mereka kembali ke jalurnya. Itu agar mereka kembali ke jalurnya. Misalnya awake dhewe tekone telat terus diemutke kalih kepalanya. Itu bukan berarti kepalanya tidak suka atau pimpinannya tidak suka, tapi mengingatkan supaya orang yang terlambat ini ke depannya itu enggak telat. Sama Allah juga menginginkan semacam itu. Rasul juga menginginkan semacam itu. Cuman kebanyakan termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik, itu menganggap bahwasanya besar kebencian Allah, besar kebencian Rasul kepada mereka sehingga mereka menutup kupingnya tidak mau dengar. Yang pada akhirnya watarakahu bidulumat. Mereka dalam kubangan kesesatan. Nggih. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Amanu itu fi'il madhi. Berarti sudah lalu. Dalam arti yang namanya iman itu sudah masuk ke dalam hatinya. Maka ketika iman ada di dalam hatinya, semuanya yang menggerakkan. Berbeda dengan orang Islam biasa. Beda antara Islam dengan iman. Beda antara orang Muslim dengan mukmin. Kalau Muslim, dia hanya mengikuti aturan itu saja. Terpaksa, bisa jadi terpaksa. Tapi kalau mukmin, iman itu yang menjadi roda penggerak. Contoh, kita berinfak. Aku tak infak. Itu iman yang jalan. Bukan kalau Islam, Muslim, itu karena ada perintah, maka dia laksanakan. Kalau tidak ada perintah, ya urah. Tapi kalau iman, mukmin, ya, ini hati atau iman itu yang menggerakkan. Subuh-subuh, adem, dan lain sebagainya. Akhirnya orang ini terus tindak ke masjid, semacam itu. Atau ketika malam sekali jam 2:30 dia bangun untuk kemudian bersuci terus kemudian melaksanakan sholat tahajud. Nah kan ini cuma sunnah muakkadah begitu dan bukan wajib. Sementara orang Islam itu hanya sekedar melaksanakan yang wajib-wajib saja. Sementara orang yang iman tidak semacam itu. Nah, itu bedanya. Makanya amanu wa amilu sholihat itu digabung jadi satu. Nah, panjenengan persani wa amilu mereka melaksanakan as-sholihat itu jamak dari kata salih. Sholihat itu berarti satu, kebaikannya itu banyak dan beraneka ragam. Kok sakit beraneka ragam? Iya. Jenengan nyapu, jenengan ngepel, jenengan nyuci, jenengan nimbo, jenengan nyetrika, jenengan masak, dan lain sebagainya banyak sekali. Kalau semuanya itu diniati untuk ibadah, maka semuanya ibadah. Sama seperti bapak-bapak. Berangkat pagi, pulang sore.
Begitu di kantor bertemu dengan orang-orang yang ngurus, misalnya duplikat minta atau minta rekomendasi atau mau konsultasi. Belum lagi kalau misalnya penyuluh persiapan dan lain sebagainya. Demikian juga dengan guru buat RPP, macam-macam jurnal dan lain sebagainya, mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu dalam niat ibadah kepada Allah, itu adalah bentuk daripada amal soleh yang beraneka ragam. Maka nyuwun pangapunten leres ngendikane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis mutawatir karena walaupun awalnya adalah hadis ahad, tapi setelah itu orang yang meriwayatkannya banyak. Jadi yang meriwayatkan pertama adalah Sayyidina Umar. Maka jenengan persani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, nah, jadi cuma satu, ahad. Maka setelah Sayyidina Umar itu yang meriwayatkan sangat banyak sekali. Sehingga tidak mungkin yang namanya perawi-perawi saking banyaknya ini berdusta. Maka hadis ini digolongkan oleh para ulama dan muhaddisin sebagai hadis yang tawatir. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Maka pangapunten, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika jenengan pas daring ngaten iki. Kalau wau awali dengan pertama minta kepada Allah mengantar sebagai Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap wa amilus sholihat. Berarti banyak solehnya, banyak baiknya. Soleh itu baik, pas, terap, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu bahwasanya lahum bagi mereka, lahum ini kembali kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kata ganti daripada hum atau mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau iman tok piye? Nah, maka jenengan harus kembali kepada urusan babakan masalah iman. Masalah tauhid. Tauhid yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Yang namanya iman itu termasuk salah satunya adalah yang pertama tasdiqon bil qalbi wa taqriron bil lisan. Jadi yang pertama membenarkan di dalam hati. Kemudian yang kedua mengikrarkan dalam lisan. Yang ketiga al-amal bil arkan. Jadi amal dengan perbuatan. Contoh kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran. Bentuk iman salah satunya dari sekian banyak iman kepada Al-Quran adalah membacanya, mengkajinya. Dan kita harus punya adab terhadap Al-Quran. Maka jangan, walaupun umpama beda pendapat, tapi tetap yang namanya ketika membaca Al-Quran ya sudah sepatutnya punya wudhu. Dan jangan ditenteng begitu saja. Itu Al-Quran. Kalamullah, maka kita harus beradab. Iman kepada Rasulullah ya salah satu bentuknya. Kita membaca hadis Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menteladani dan lain sebagainya. Nah itu bentuk keimanan. Iman kepada akhirat kita yakin nanti akan ada waktu pembalasan, yang baik akan diganjar baik, yang buruk akan diganjar buruk. Semacam itu iman. Dan itu berbuah dengan bentuk perbuatan. Analahum bagi mereka, bahwasanya bagi mereka jannat. Ini jamak dari jannah. Kalau jannat berarti surga. Berarti surga ini luwih teko siji. Dan memang yang namanya surga itu bermacam-macam.
Jangan sakit persani wonten hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan juga surga itu ada 8. Yang paling tertinggi adalah Al-Firdaus. Maka ada sekolah menengah Al-Firdaus. Ya surga tenan kanggo murite. La haula wala quwata illa billah. Maka jannatin di sini itu adalah surga yang walaupun mungkin sing paling adab dhewe. Ketika jenengan masuk itu ya paling indah, ndak ada yang melebihi. Walaupun janjane itu sing nomor 8, itu sing nomor 1. Walaupun itu ada surga ada macam-macam Jannatul Ma'wa dan lain sebagainya. Dan itu mempunyai kategori sendiri-sendiri. Siapa yang masuk di dalamnya, siapa yang ini min ahli jannatil firdaus, min ahli jannati aden, min ahli jannatil ma'wa, dan lain sebagainya yang sejumlah 8 itu. Nah, ada satu amal yang apabila kita melaksanakan, semua pintu surga kebuka mulai dari nomor 8 sampai nomor 1. Elok. Cuman sayang orang itu cuman yos biasa dungane yos. Satu alla ilaha illallah, satu anna Muhammad Rasulullah. Tok bar. Itu adalah syariat. Jadi kalau ingin mau ke Jannah pundi kemawon mulai dari nomor 8 sampai nomor 1. Pembukanya adalah wudhu. Ketika jenengan selesai, jadi ketika wudhu bukan cuma sekedar kumur-kumur. Kumur-kumur itu dimaknani bahwasanya semua perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, semua perkataan-perkataan yang kotor, itu minta kepada Allah dibuang lewat ya air yang kita muntahkan. Dan sampai seluruh tubuh sampai ke kaki. Dari dohiron wa batinan. Ya toto lahir resik, toto batini resik. Nah, ketika sudah itu terus jenengan doa. Umumnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ada riwayat yang mengatakan. Dalam wasiatul Mustafa itu dimulai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Terus Allahumma inni as'aluka anta ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Setelah itu dengan baca kalau dalam Wasiatul Mustafa Eka Makal itu ditambahi surat Al-Qadr 10. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau di keterangan yang sebelumnya, dari min auliyailah itu mengatakan cuma 3 saja. Kemutan toh siratal ladzina an'amta alaihim, kalau dimasukkan jannah tanpa hisab, itu dimasukkan ya jannah tanpa hisab, itu nggak lewati hisab, baik melewati sirat, yang lain senguot, yang lain serba kesusahan, ya kayak kilat dan sebagainya, salah satu. Nah, semacam itu jannah. Dan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Maka di dalam jannah ini dipun paringi keterangan tajri. Tajri itu mengalir. Kenapa kok tajri, kok bukan yajri? Kalau tajri kan berarti hiya. Gitu. Itu maksudnya adalah anhar. Anhar itu nahrun.
Nahrun itu sungai, nek sungainya siji itu nahrun, nek sungainya banyak itu namanya anhar, karena jamak daripada nahrun adalah anhar. Maka anhar kalau jumlahnya banyak itu jadi muannas, maka jadinya tajri, yang mengalir kan sungai-sungainya. Mintah tiha, dari bawahnya, hanya kembali kepada jannah. Nah, yang mengalir di bawah jannah itu sungai-sungai, dan itu semuanya mempunyai rasa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang namanya kafuro yang dipakai jadi merek minumannya milik MTA, kemarin kita bahas itu diambil, dan macam-macam itu rasanya beda-beda, yang semuanya menyegarkan, dan jenengan akan mirsani insya Allah. Nah semacam itu. Jadi begini, ini gambaran, sekali lagi gambaran. Maka kata jannah itu oleh ahli bahasa ada banyak maksudnya. Di antara yang mungkin mendekati itu yang pertama memang namanya jannah atau surga yang memang dipersiapkan buat orang-orang mukmin. Yang kedua itu berarti kebun. Yang namanya kebun itu banyak pohon yang rindang. Gitu. Kalau banyak pohon itu kan rindang, adem, semilir, enak. Dengan kalau istilah di bawahnya itu kayak liar-liar sampai akhirnya tertidur karena saking enaknya. Belum lagi disifati ada gemericik air. Bayangkan kalau jenengan dalam kebun panjenengan yang adem, anginnya semilir, terus kemudian krungu nyuwun pangapun jenengan mireng suara burung dan lain sebagainya sama gemericik air rasanya enak, menentramkan, beda, menentramkan. Maka itu makna yang kedua itu yang dimaksud jannah itu pepohonan, itu maksudnya ya segala asa apa yang ada di sekitar situ, baik hewan-hewan, burung-burung dan lain sebagainya. Yang namanya pohon tidak akan jauh dari air, karena pohon ketika jauh dari air mati semacam. Oke, jadi ini ada disifati. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menyifati tentang surga itu mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala raqqa fi qalbi bashar. Enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam satu pesanubari kita. Apanya yang belum pernah terdengar, apanya yang belum pernah dilihat, apanya belum terdetik dalam hati manusia, keindahan. Keindahan. Yang sudah pernah ke sana, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam. Maka nanti jenengan, ya maka dikatakan di situ khalidun selamanya, senang banget ya semacam itu. Maka terus kemudian kullama ruziku minha tamaratir rizqa, gitu. Maka kemudian di dalam jannah karena ada pepohonan, namanya pepohonan biasanya layono woi. Maka panjenengan bersani wonten ing surat Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal 'ara'i. Lahum fiha fakihah. Fakihah itu apa? Buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan apa saja yang mereka minta itu ada, dan sadek-saknya di situ. Ribon. Arep golek apa wae enek. Karena itu memang balasan kita ketika ada di dunia
berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, ada istri-istri. Oke. Jangan dengan berpikir terus kemudian cemburu kayak di Indonesia. Tidak, di sana tidak ada. Yang kotor-kotor, yang jelek-jelek itu sudah tidak ada. Wah, berarti bojoku sok pah. Lah aku terus piye? Jenengan adalah pimpinan dari sekian banyak permaisuri yang buat suami panjenengan. Jenengan yang paling utama. Tenang wae Mbak Roh. Atau yang lain. Semacam okay. Maka di sana dikatakan ulama ruziku minha min tamaratir rizqa, ketika diberikan atau diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala arupi buah-buahan, buah-buahan sebagai bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, piyambak ngendikan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, niki persis kata sedian teng ngene donya. Yalah, kalau misalnya berbeda, jenengan mikir ping sewar dahar, gitu. Kalau bentuknya aneh dan lain sebagainya, jenengan mikirnya dowo, iki apa? Iki manis apa ora? Ini rasanya enak apa enggak? Coba kalau misalnya bentuknya serupa seperti saat di dunia. Misalnya durian, kagem sing seneng durian, sing remen kalih durian, wah ini mesti enak. Anda tidak ada keraguan ketika mau belah durian. Atau ketika jenengan perso itu, wah gitu, koyok buah pir pas ning dunia. Jenengan kan tidak ragu untuk mau makan. Maka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mutasyabiha, serupa sehingga kita tidak ada sakwa sangka. Piye rasane piye yo enak nek ora dan lain sebagainya. Tapi jenengan harus tahu apa yang kita rasakan saat ada di surga kelak insya Allah itu kenikmatannya luar biasa, jauh sekali bila dibandingkan di dunia. Oke, itu dari sisi makanan. Maka di sana pun bukan cuman buah-buahan, piring, gelas, terus kemudian permadani, meja-meja tertata rapi. Wa aku mau wanamar yang masfufah, wazarabi, mabetutah, lengkap di sana. Termasuk yang disiapkan salah satunya walahum biha azwajun mutahharah. Kata mutahharah di sini suci. Jadi wis ora het meneh. Sudah tidak ada yang namanya kotor-kotoran, itu tidak ada. Terus tapi juga jangan vulgar mengatakan ini kepada jamaah, kepada teman-teman panjenengan, rencang-rencang panjenengan, sama seperti Ustadz yang di TV mengatakan di surga itu bestasek orang kotor banget ngomongan itu kan begitu. Allah aja sifati azwaj pasang. Wa azwaj fi dilalin alal arodi muttaqin. Mereka itu bertelekan di dalam apa nih? Kayak ranjang terus di IUP dan lain sebagainya, kayak kan romantis banget. Al-Qur'an itu enggak vulgar. Akhirnya kan Ustadz itu kan terpinggir kan di TV. Gara-gara mengatakan semacam itu. Ngono ya ngono ning ojo. Nah, semacam itu. Jadi di sana tidak ada sesuatu yang kotor. Kalau wanita di dunia itu kan ya kadang head, kadang istihadah, kadang nifas kalau melahirkan dan sebagainya. Dan ketika mereka dalam kondisi kotor kan kita dilarang untuk mendekati. Dalam arti mendekati adalah hubungan.
Tapi sekalipun begitu dalam hadis kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tetap berhubungan dengan istrinya. Tapi untuk daerah itu ditutupi sama ya kalau saiki ya anduk itulah ditutup. Masih di Rasulullah masih mesra sama istri. Ora kaya awake dhewe begitu istrinya harus tinggal. Ndak. Kacau. Fiha khalidun. Selamanya mereka di dalam surga. Kenapa kok kekal diterjemahkan kekal selamanya di dalam surga? Soalnya nyuwun pangapunten. Hitungan di akhirat itu berbeda dengan hitungan di dunia. Kalau hitungan di akhirat 1 hari itu di dunia 1000 tahun. Kalau di sana berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, terus ngitungnya gimana? Maka karena saking lamanya, maka dikatakan khalidun. Basa Jawane ngoyot. Contoh, gawe sing wis suwe ning KUA sampai 8 tahun, sampai 10 tahun kan dikatakan ngoyot. Wah, suwe. Nah, semacam. Wonten Pak Kasubag wonten boten. Nggih, kita terasakan. Pada ayat yang ke-26. Jam 1 insyaallah. Inna Allah la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza matala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan persani yadribu gitu. Yadriba matala atau yadribu matala. Niku memberi contoh perumpamaan sebagaimana yang kemarin matalum kamatalil ladzi stauqada naro au kasayyibim, itu semuanya perumpamaan. Jangan sampai yang namanya perumpamaan jenengan anggap itu hakikatnya begitu. Enggak, bisa jadi lebih daripada itu. Lebihnya itu bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Kalau contoh tentang perumpamaan tentang surga, di sana diibaratkan ada air yang mengalir di bawahnya, ada pasangan yang suci dan lain sebagainya. Ya jelas cantiknya jelas, tak usah dikandaki pun paham kan. Hurun ain kan begitu. Maka diterjemahkan apa niku? Bidadari. Pikirane wong nek bidadari terus piye? Apa jenengan nate pirsa bidadari kaya apa? Karena saking ayune harus dianggap bidadari, ya, diumpamake kaya bidadari walaupun kita tidak mengetahui bidadari kaya apa. Maka di sini pada ayat yang ke-26 ini menunjukkan buktinya orang yang beriman dengan orang yang kufur. Oke. Itu bedanya. Kenapa orang yang di ayat yang ke-25, kenapa orang yang beriman diganjar sedemikian bagusnya dengan jannat, dengan jannah yang jumlahnya banyak itu, yang semuanya serba menyenangkan, dan lain sebagainya. Kenapa mereka diganjar dengan semacam itu? Dengan saged pirsani ayat 26 itu perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Oke? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan
Yadribu matala. Dan Allah itu tidak malu dalam arti Allah nggak izin gitu memberikan perumpamaan yang paling rendah, yang paling alit. Nah, dianggap yang alit zaman dulu adalah ba'udahnya. Walaupun ada yang lebih kecil daripada itu. Dan Allah mempunyai makhluk yang lebih kecil di bawahnya atau yang lebih rendah di bawah nyamuk. Maka panjenengan persani wonten ing ayat mama fauqoha atau bahkan yang lebih rendah daripada nyamuk itu sendiri. Saiki jenengan. Kalau buat patung gajah gampang lah. Gitu, soalnya gede. Coba kalau misalnya buat nyamuk, kayak koyo ngopo, lebih detail gak? Oke, itu pun yang namanya nyamuk, nyamuk sing cilik nih, di dalam tubuhnya ada kelenjar juga, ada telur-telurnya juga, dan itu adalah ciptaan Allah. Ini kan bayang, kayak ini wong iso orang gawe koyo, tak bisa. Di situ menunjukkan bahwasanya adalah Allah Ta'ala Ahsanul Khaliqin. Ahsanul Khaliq, sebaik-baik pencipta. Allah itu ya Khaliq, Khaliqu kulla syai', Khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Ning gawe menungso kaya ngene. Gawe sing gede-gede, saiki gawe sing paling cilik, kuitil. Bahkan ada yang lebih kecil daripada nyamuk dan mereka hidup dan mereka punya keluarga dan mereka juga beranak dan mereka mempunyai kelenjar, mempunyai telur dan lain sebagainya, mempunyai bulu yang lebih kecil-kecil lagi. Subhanallah enggak. Maka itulah bedanya orang yang iman dan orang yang kafir. Orang yang beriman mengatakan fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna annahul haqqu. Ya mbak mangertos menawi niku hak ciptaane Allah yang menciptakan Allah demikian detailnya menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang munafik mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Maksudnya apa toh Gusti Allah? Dadak gawe nyamuk sing cilik sing jengkel iki. Jadi beda nggak cara berpikirnya antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur? Berbeda jauh. Maka tempat kembalinya juga berbeda dan jomplang tenan, bukan mau sekedar jomplang banget. Yang satu penuh dengan kemewahan, yang satu penuh dengan kebahagiaan, menyenangkan, yang satu penuh dengan penderitaan, jomplang banget. Baina sama wasumur sat, sama dhuwur sumur sat meneh. Kan gitu. Maka jauh sekali. Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka orang-orang panjenengan pirsani, orang-orang yang disesatkan oleh Allah di banyak, orang-orang yang dimasukkan dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kata. Nah, yang ada keterangannya wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang itu fasik. Fasik itu apa toh? Pelaku dosa. Nabi ini jadi pelaku, berarti dosanya sering dilakukan. Bukan cuma salah satu terus tobat baru wis ndak, tapi fasik atau pelaku dosa itu misalnya bohong. Pertama bohong, terus bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi sampai pada akhirnya dicap sebagai pembohong atau katib. Sama fasik juga gitu melakukan dosa, dosa
pendosa sampai akhirnya terbiasa dan lain sebagainya, maka dicap sebagai pendosa. Pendosa itu adalah fasik. Waliyadzubillah, karena jumlahnya banyak. Maka fasiqun, karena posisinya di sini sebagai objek, maka dia adalah fasiqin. Ngoten nggih? Macam setunggal. Alhamdulillah sithik wae tapi masuk insyaallah wonten ing manah kita sedaya dan mudah-mudahan kita semuanya ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Kayuh sing paling dhuwur nggih punika Jannatul Firdaus bersama para nabi, bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat wa tabi'in wal ulama wassalihin wal auliya wal asfiya al muttaqin. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khusus buat diri saya pribadi. Banyak kekurangan ya buat panjenengan sedaya, maka di sini Allah memberikan motivasi kepada kita terus berharap kepada Allah untuk selaku hamba pun Allah Ta'ala mengupayakan yang terbaik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya, sudah otomatis nanti yang namanya maghfirah akan diberikan, yang namanya jannah itu akan diberikan kepada kita. Sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ridho ini dulu. Terus baru setelah itu kalau Allah sudah ridho, mau jaluk jannah ya diparingi. Walaupun sampai tingkatan Jannatul Firdaus. Kalau Allah swaput tresno, nopo sing boten. Nggih. Monggo sarang-sarang kita tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kala itu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Allahumma bil aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.